Halo semuanya, selamat datang. Di dunia digital yang serba online ini, kita kan sering banget ya nemuin istilah-istilah baru. Nah, salah satunya mungkin PMO. Kalian penasaran nggak sih, itu artinya apa dan kenapa kita perlu tahu? Tenang, di sini kita bakal kupas tuntas semuanya dengan santai, biar kita semua jadi makin pinter dan aman pas lagi berselancar di internet. Coba deh kita bayangin bareng-bareng. Internet itu ibarat sebuah kota metropolitan yang super gede dan nggak pernah tidur, betul kan? Selalu ada hal baru, selalu ramai. Dan kita bisa nemuin apa aja di sana, kapanpun kita mau. Nah, di kota super besar ini ada banyak banget tempat yang asik dan positif. Ya, kayak perpustakaan online, tempat belajar skill baru, atau arena buat mabar sama teman-teman. Tapi, sama kayak kota beneran, ada juga loh gang-gang gelap atau sudut-sudut yang kurang aman, yang pastinya perlu kita waspadai dan hindari. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan utamanya. Sebenarnya, apa sih PMU itu? Istilah ini kan lagi sering banget seliweran di media sosial. Jadi, yuk kita bedah bareng-bareng biar nggak salah paham. Jadi, PMO itu sebenarnya singkatan dari 3 kata, pornografi, masturbasi, dan orgasme. Ini bukan istilah kedokteran ya, tapi lebih kayak bahasa gaul di internet buat ngejelasin sebuah siklus perilaku. Nah, yang paling penting buat diingat, ini baru jadi masalah kalau siklusnya terjadi berlebihan, sampai rasanya jadi kayak dorongan yang nggak bisa dikontrol. Ujung-ujungnya jadi kebiasaan yang susah banget dihentikan. Gini nih, alur siklusnya. Pertama, dimulai dari P, yaitu pornografi, atau mengonsumsi konten-konten yang bersifat seksual. Lanjut ke M, yaitu masturbasi, tindakan merangsang diri sendiri. Dan diakhiri dengan O, yaitu orgasme, atau puncak dari aktivitas itu. Nah, rangkaian P, M, dan O inilah yang disebut sebagai siklus PMO. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Apa sih yang terjadi kalau siklus tadi jadi kebiasaan yang berlebihan atau bahkan jadi kecanduan? Ini dia dampak-dampak yang serius dan perlu banget kita semua tahu. Dampaknya ini benar-benar nyata dan bisa kerasa banget di kehidupan kita sehari-hari. Kamu mungkin jadi susah banget fokus pas guru lagi nerangin di kelas, atau tiba-tiba aja merasa cemas, malu, atau bersalah tanpa sebab yang jelas. Akibatnya, prestasi di sekolah bisa menurun, terus hobi yang dulunya seru banget kayak main bola atau gambar, kok sekarang jadi nggak menarik lagi. Pelan-pelan, kamu mungkin jadi lebih suka menyendiri dan jauh dari teman-teman. Ternyata, ini semua ada penjelasan ilmiahnya loh. Nah, ini bagian yang harus kita perhatikan baik-baik ya. Ada penelitian serius yang menunjukkan kalau kecanduan pornografi itu bisa merusak otak. Bahkan, ada temuan yang bilang kerusakannya bisa lebih parah daripada kerusakan akibat nafza. Itu loh, narkotika dan zat adiktif lainnya. Kok bisa? Karena bagian otak depan kita yang fungsinya buat mikir logis, bikin rencana, dan ngambil keputusan penting itu bisa terganggu. Serem kan? Mungkin kamu sekarang bertanya-tanya, loh kok bisa sih sampai kecanduan dan susah banget buat berhenti? Jawabannya, itu ada di dalam sistem kerja otak kita. Yuk, kita lihat penjelasan sainsnya secara simpel. Oke, jadi gini, di dalam otak kita ada zat kimia namanya dopamin. Anggap aja dopamin ini kayak hadiah atau reward buat otak. Zat ini keluar setiap kali kita melakukan sesuatu yang menyenangkan. Misalnya pas makan coklat, menang main game, atau dapat nilai bagus. Perasaan senang dan puas itu, nah itu kerjaannya si dopamin. Masalahnya, siklus PMO itu bikin dopamin keluar dalam jumlah yang super banyak dan instan. Kalau ini terjadi terus-terusan, sistem dopamin di otak kita itu seolah-olah dibajak. Otak jadi terbiasa dengan hadiah dosis tinggi itu dan akhirnya jadi nagih terus-terusan cuma buat merasa senang. Inilah yang menciptakan lingkaran setan kecanduan yang susah diputusin. Coba deh lihat perbandingannya. Otak yang sehat itu ibaratnya punya kapten yang hebat. Nah, kapten ini adanya di bagian depan otak kita. Tugas si kapten ini bantu kita fokus belajar, bikin rencana buat masa depan, dan ngerem keinginan-keinginan yang nggak baik. Tapi, kalau sudah kecanduan, si kapten ini jadi lemah, jadi nggak berdaya. Makanya jadi susah konsentrasi, jadi malas mikirin cita-cita, dan gampang banget tergoda ngelakuin hal-hal impulsif tanpa mikir panjang. Tapi tunggu dulu. Setelah tahu semua dampaknya, jangan langsung panik dan putus asa. Selalu ada jalan keluar. Di bagian ini, kita bakal bahas gimana caranya kita bisa melawan kebiasaan ini dengan cara yang sehat dan positif. Kamu bisa kok ambil kembali kendali atas dirimu sendiri. Ada 4 langkah praktis yang bisa langsung kamu coba. Pertama, alihkan perhatian. Cari hobi baru, lakuin olahraga yang kamu suka, karena olahraga itu cara super sehat buat dapetin dopamin alami. Kedua, batasi akses. Anggap aja ini lagi bangun benteng pertahanan buat diri sendiri. Atur waktu main gadget, pasang filter konten.
Ketiga, isi waktu luangmu. Kalau kita sibuk melakukan hal positif bareng teman atau keluarga, nggak akan ada lagi celah buat kebiasaan lama. Dan yang keempat, ini yang paling penting, bangun komunikasi. Berani cerita ke orang yang kamu percaya itu adalah langkah pertama yang hebat menuju kebebasan. Dan tolong ingat ini baik-baik ya, kamu nggak sendirian dalam menghadapi ini. Mengakui kalau kamu punya masalah dan berani mencari bantuan, itu bukan tanda kelemahan, sama sekali bukan. Justru itu adalah bukti sebuah kekuatan yang luar biasa. Coba lihat di sekelilingmu, ada banyak banget orang yang sayang dan siap membantumu. Bisa orang tuamu, guru favoritmu di sekolah, guru BK atau konselor, atau bahkan sahabat yang benar-benar bisa kamu andalkan. Jangan pernah ragu buat datang dan bicara sama mereka. Oke, sebagai penutup, aku mau kasih satu pertanyaan buat kamu renungkan. Dari semua cara positif yang udah kita bahas tadi, aktivitas apa sih yang paling pengen kamu coba mulai hari ini juga untuk membangun versi dirimu yang paling baik dan paling hebat? Jawabannya ada di tanganmu. Semangat terus dan terima kasih sudah menyimak